Alam semesta terus mengembang, ruang semakin meluas tanpa henti. Setiap galaksi semakin jauh dari galaksi lain. Proses ini membuat energi tersebar semakin tipis. Semua bintang perlahan kehabisan bahan bakar. Satu persatu padam, tanpa bintang baru, kegelapan mendominasi. Planet kehilangan sumber cahaya. Kehidupan tidak bisa bertahan. Suhu alam semesta turun mendekati nol absolut. Pada titik itu hampir tidak ada gerakan partikel. Energi bebas yang bisa digunakan makin jarang. Lubang hitam pun tidak abadi. Teori radiasi Hawking menjelaskan bahwa lubang hitam menguap dalam waktu sangat panjang. Ketika semua lubang hitam habis, tidak ada lagi objek kosmik besar. Yang tersisa hanyalah partikel-partikel ringan. Mereka melayang di ruang yang nyaris kosong. Tidak ada interaksi berarti. Tidak ada aktivitas fisik. Kosmos menjadi dingin, sepi, dan beku. Heat death dianggap skenario paling mungkin menurut banyak kosmolog. Alasannya sederhana. Data pengamatan menunjukkan alam semesta memang sedang mengembang makin cepat. Jika terus begitu, akhir beku ini sulit dihindari. Namun waktu menuju kondisi ini sangat panjang. Lebih panjang daripada usia bintang manapun. Bahkan miliaran kali lipat dari usia saat ini. Manusia, jika masih ada, tidak akan pernah menyaksikannya secara langsung. Skenario ini berkebalikan dari heat death. Alih-alih mengembang tanpa henti, ekspansi semesta bisa berhenti. Lalu gravitasi mengambil alih. Tarikan massa kosmos membuat semuanya kembali berkumpul. Semua galaksi perlahan mendekat. Jarak yang tadinya makin jauh berbalik jadi makin dekat. Suatu saat, seluruh materi runtuh menuju satu titik kepadatan ekstrim. Kondisi akhir mirip keadaan awal Big Bang. Suhu sangat tinggi, tekanan tanpa batas, tidak ada ruang kosong, semua menyatu dalam singularitas. Beberapa ilmuwan berspekulasi Big Crunch bisa memicu lahirnya alam semesta baru. Setelah runtuh total, energi yang terkumpul bisa memicu ledakan besar lagi. Siklus ini mungkin berulang tanpa akhir. Namun data saat ini tidak mendukung skenario ini. Alam semesta justru terlihat mengembang semakin cepat, bukan melambat. Energi gelap mendorong percepatan, bukan pengereman. Walau begitu, Big Crunch tetap menarik. Ia menunjukkan simetri alam semesta. Apa yang dimulai dari Big Bang bisa ditutup dengan keruntuhan besar. Skenario ini jauh lebih dramatis. Jika energi gelap semakin dominan, percepatan ekspansi bisa lepas kendali. Alam semesta mengembang terlalu cepat. Pertama, galaksi-galaksi tercerai berai. Gaya gravitasi tidak mampu menahan. Kemudian bintang-bintang terpisah dari galaksi. Planet terlepas dari orbit. Tidak berhenti di situ. Sistem tata surya hancur. Planet tercabik-cabik. Pada skala lebih kecil, atom pun terkoyak. Ikatan partikel subatom tidak tahan terhadap tarikan ekspansi. Akhirnya tidak ada struktur yang bisa bertahan. Semesta tercerai berai sampai level paling dasar. Pada waktu tertentu di masa depan, semua berakhir seketika. Big Rip masih spekulatif. Tidak ada bukti kuat bahwa energi gelap bersifat begitu ekstrim. Tetapi jika benar, maka kehancuran terjadi lebih cepat daripada skenario yang lainnya. Konsep ini lahir dari gagasan siklus. Alam semesta tidak punya awal atau akhir. Ia hanya melewati fase mengembang, lalu runtuh, lalu mengembang lagi. Dalam satu siklus, ekspansi berlanjut hingga titik tertentu. Setelah itu, gravitasi menang. Semesta kembali runtuh seperti Big Crunch, tapi keruntuhan itu bukan akhir. Dari kepadatan ekstrim, lahirlah Big Bang berikutnya. Semesta baru muncul, mengulang proses yang sama. Big Bang memberi alternatif menarik. Ia menolak ide akhir semesta. Kosmos dianggap kekal, hanya berubah bentuk dan fase. Namun teori ini butuh dukungan matematis yang kuat. Belum ada bukti observasi yang jelas. Meski begitu, konsepnya populer karena menawarkan jalan keluar dari pertanyaan tentang awal mula kosmos. Fisika kuantum menyimpan kemungkinan unik. Alam semesta kita mungkin tidak berada pada keadaan energi paling stabil. Kondisi ini disebut fase vakum. Jika benar, maka ada kemungkinan terjadi transisi ke keadaan vakum lebih rendah. Proses ini bisa terjadi tiba-tiba di mana saja.
Begitu gelembung vakum sejati terbentuk, ia akan menyebar dengan kecepatan mendekati cahaya. Segala sesuatu yang dilaluinya musnah. Materi, energi, bahkan hukum fisika bisa berubah. Tidak ada cara untuk mendeteksi atau menghindarinya. Jika terjadi, semua lenyap seketika. Meskipun terdengar menakutkan, banyak fisikawan menganggap kemungkinan ini sangat kecil dalam waktu dekat. Namun sebagai ide teoritis, ia mengguncang pemahaman kita tentang kestabilan kosmos. Skenario ini berhubungan dengan nasib benda-benda kosmik besar. Jika ekspansi semesta tidak terlalu cepat, banyak materi bisa jatuh ke lubang hitam. Bintang mati, planet, gas, dan bahkan cahaya bisa tersedot. Lubang hitam tumbuh semakin besar. Galaksi berubah menjadi kumpulan lubang hitam raksasa. Namun lubang hitam juga tidak abadi. Radiasi Hawking perlahan membuatnya menguap. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, semua lubang hitam akan lenyap. Yang tersisa hanyalah partikel energi rendah. Pada akhirnya, semesta berakhir mirip dengan heat death. Tetapi sebelum itu, kosmos didominasi oleh kerajaan lubang hitam. Banyak teori fisika memprediksi bahwa proton, partikel penyusun inti atom, bisa meluruh. Jika benar, maka semua materi padat pada akhirnya akan hancur. Bintang mati, planet, asteroid, bahkan tubuh manusia, semuanya terdiri dari proton. Jika proton meluruh, struktur ini tidak bertahan selamanya. Setelah miliaran atau triliunan tahun, proton berubah menjadi partikel yang lebih ringan. Alam semesta menjadi kabut partikel energi rendah. Era ini disebut degenerate era. Tidak ada bintang, tidak ada planet, hanya partikel yang berserakan. Perjalanan akhirnya tetap menuju heat death. Skenario ini lebih sederhana. Alam semesta terus mengembang selamanya, tetapi dengan laju yang stabil. Tidak terlalu cepat, tidak juga berhenti. Hasilnya, galaksi semakin menjauh, ruang semakin luas, kepadatan materi semakin kecil. Tidak ada big crunch, tidak ada big rip, hanya perluasan yang tiada henti. Kosmos menjadi tempat yang semakin kosong, bintang mati, planet membeku, kehidupan tidak bertahan. Akhirnya, kondisi semesta mirip heat death. Bedanya, ekspansi tidak membawa kehancuran mendadak, hanya kesunyian abadi.